Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-6 di materi ideologi Pancasila. Mas Mbak semua, di pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang Pancasila, ya, ideologi Pancasila secara spesifik, dari fungsi, makna, ya, arti ideologi Pancasila, seperti itu. Mas Mbak semua, ini nanti pastinya yang pertama, ya, yang perlu Anda ketahui itu adalah gambar bendera, ya, gambar bendera negara Indonesia, yaitu merah putih, bahwa negara kita, ya, itu NKRI, harga mati. Anda bisa melihat di sini gambar bendera merah putih itu, pastinya Anda bisa tahu yang arti merah, ya, warna merah ini berani, putih adalah suci, ya. Maka Mas Mbak semua, di sini Anda bisa melihat bahwa NKRI itu harga mati. Kemudian Mas Mbak semua, kita mengetahui, ya, apa ideologi Pancasila. Kita lihat dari pengertiannya, makna, dan fungsi. Ideologi Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita sebagai landasan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi Pancasila memiliki peranan yang mengakar dalam menentukan setiap gerakan dan arahan kehidupan bangsa ini. Pastinya ringkasan tentang pengertian ideologi Pancasila beserta makna dan fungsinya bagi bangsa Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh ke pengertian ideologi Pancasila, Mas Mbak semua perlu mengetahui terlebih dahulu arti ideologi. Di sini ideologi diartikan sebagai ide, yang berarti seperangkat ide, gagasan, dan cita-cita yang mendasari pemikiran dan bagaimana kita memandang sesuatu. Kemudian pengertian ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari kata eidos dan logos, yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu yang dalam bahasa Yunani. Pada perkembangannya, ideologi sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadi sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat diartikan seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Ya, Mas Mbak semua, pastinya di dalam ideologi Pancasila ini adanya seperangkat ide, cita-cita yang nantinya akan menentukan keyakinan, cara berpikir, ya, dan pastinya akan mewujudkan tujuan, ya, tujuan yang berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Kemudian Mas Mbak semua, tadi kenapa saya sampaikan di awal bahwa dilihat dari berlandaskan pada 5 sila atau Pancasila, karena Anda tahu sendiri bahwa poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini adalah
berlandaskan pada 5 sila atau Pancasila. Ideologi berada pada tataran ide, cita-cita, dan gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dipandu, didorong, dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi Pancasila. Oleh karena itu, ideologi bangsa Indonesia yang disepakati adalah Pancasila. Maka, setiap tindakan kita sebagai warga negara, ya, dan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Jadi kaitannya dengan setiap tindakan kita, kemudian pastinya ya tindakan kita itu sudah ya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian setelah kita mengetahui ideologi Pancasila itu apa, maka kita lihat dari makna ideologi Pancasila. Mas Mbak semua, ya, setelah kita itu mengetahui deskripsi singkat tentang definisi ideologi Pancasila, di sini selanjutnya definisi tersebut kita bisa sebutkan beberapa makna ideologi Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan yang sistematis. 2. Pancasila sebagai pedoman cara hidup. Ya. 3. Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai. 4. Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Keempat poin di atas menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguhnya, yakni masyarakat Indonesia. Makna tersebut tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa penerapan pada wilayah praktis, seperti perumusan kebijakan dan aturan. Bila Pancasila tidak dipraktekkan, maka maknanya otomatis hilang, ya. Inilah Mas Mbak semua makna ideologi Pancasila. Nah, fungsi dan peranan ideologi Pancasila ini nanti Mas Mbak semua akan terlihat dari sila pertama sampai sila kelima, ya. Nah, inilah dilambangkan oleh lambang Garuda, ya, burung Garuda. Kita lihat dari fungsi dan peranan ideologi Pancasila. Ideologi tentu harus memiliki fungsi, khususnya bagi sekelompok orang yang meyakininya. Fungsi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya sudah difikirkan matang-matang sebelum oleh para pendiri bangsa secara formal disepakati. Pada perkembangannya, fungsi ideologi bangsa bisa makin variatif seiring dengan dinamika kehidupan bangsa tersebut. Bahkan, mungkin berfungsi di luar apa yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Fungsi yang muncul belakangan bisa bersifat positif atau negatif. Kemudian, fungsi yang diharapkan tentu saja fungsi yang positif. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut.
Pertama, sebagai inspirasi seseorang untuk menentukan identitas dan jati diri kebangsaannya, ya. Adanya inspirasi seseorang, ya, kaitannya menentukan identitas jati diri kebangsaannya. 2, sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. 3, sebagai kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ya. Kaitannya seseorang itu harus bisa melaksanakan haknya dan kewajibannya, ya, di dalam warga bernegara seperti itu. 4, sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya. Kemudian 5, sebagai inspirasi tumbuhnya jiwa nasionalisme dan patriotisme, ya. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus punya, ya, harus bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. 6, sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan warga negara terhadap pemikiran para pendiri bangsanya. 7, sebagai jalan untuk menentukan jawaban mengapa bangsa Indonesia didirikan. Inilah Mas Mbak semua, ya, kaitannya dengan fungsi makna tadi, ya, yang pastinya termasuk di dalam ideologi Pancasila. Pastinya di dalam beberapa poin tersebut, ya, dapat dikatakan sebagai fungsi yang diharapkan. Sebagian besar tentu sudah dipikirkan matang-matang sebelum Pancasila itu, ya, sebagai ideologi sendiri disepakati, ya. Artinya pastinya sudah dipikirkan, ya, sebelum Pancasila itu sebagai ideologi itu sendiri disepakati. Selain fungsi yang disepakati, Pancasila sebagai ideologi bisa pula dimanfaatkan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Fungsi ini tentu saja bersifat negatif. Dalam sejarahnya, kita pernah mengalami masa di mana Pancasila nyaris kehilangan makna dan hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan belaka. Pancasila ditafsir oleh rezim berkuasa dan dimonopoli kebenarannya sebagai alat untuk memberangus mereka yang berbeda pandangan. Ciri-ciri secara tipikal berkaitan dengan rezim berkuasa yang menafsirkan Pancasila secara sepihak, sehingga pihak lain yang berbeda pandangan berpotensi dianggap sebagai tidak mendukung rezim dan akhirnya dicap anti Pancasila. Sebagai contoh, rezim yang mengklaim dirinya sebagai rezim paling Pancasilais, pihak oposisi yang notabene berperan mengawal kekuasaan agar tidak keblinger, berpotensi dicap anti rezim. Celakanya, mereka juga bisa dianggap anti Pancasila. Hal ini sangat keliru dan justru berpotensi menempatkan Pancasila lagi-lagi sebagai instrumen kekuasaan.
Fungsi Pancasila, Mas Mbak semua, meliputi 5 manfaat umum dan 5 manfaat spesifik seperti sebagai panduan hidup, sumber hukum, sumber norma, perjanjian luhur, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara bukan tanpa alasan. Pancasila dipilih karena memiliki fungsi fundamental bagi eksistensi bangsa Indonesia. Kita lihat fungsi umum Pancasila. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila ikut berperan mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah. Kemudian, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, 5 sila Pancasila menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Segala peraturan hukum yang dirancang, dibuat dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sumber segala sumber hukum berarti rujukan sumber hukum yang dibuat. Misal, bila negara ingin membuat kebijakan tentang pengakuan penganut kepercayaan, kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Pancasila sebagai sumber norma. Mirip seperti Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, norma yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan nilai moral Pancasila atau bahkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Norma merupakan aturan tak tertulis atau informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Meskipun tak tertulis, kekuatan norma sangat besar karena melekat di dalam kepercayaan masyarakat. Keselarasan dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Untuk selaras, Pancasila bisa berperan sebagai sumber norma yang hendak diterapkan. Mas Mbak semua, ya, bahwa Pancasila itu sebagai sumber norma. Norma, ya, norma itu pastinya mengatur kehidupan bermasyarakat baik yang tertulis, ya, atau informal. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila merupakan sebuah kesepakatan, ya, hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Pancasila juga merupakan produk musyawarah mufakat yang wajib dihormati keberadaannya. Para pendiri bangsa sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan tersebut hendaknya tidak dicederai oleh generasi penerusnya. Kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sejak kemunculannya
sebagai ide yang kelak menjadi ideologi bangsa dianggap cerminan falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila juga dianggap mencerminkan filosofi yang dianut oleh manusia Indonesia dalam kelima silanya. Maka tidak heran jika Pancasila selalu dilihat sebagai ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari ideologi dari fungsi ideologi Pancasila, dari fungsi, makna, ya, kemudian Pancasila secara umum seperti itu, Mas Mbak semua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Ya, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? 2. Sebutkan dan jelaskan Pancasila secara umum. Ya, Anda menyebutkan dan jelaskan secara singkat saja Pancasila secara umum, ya. Tadi sudah saya sampaikan, Mas Mbak semua, nanti bisa Anda menyebutkan dan menjelaskan secara singkat saja. Oke, Mas Mbak semua, terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan ke-6 ini, Mas Mbak semua. Semoga di pertemuan ke-6 ini Mas Mbak semua memahami tentang ideologi Pancasila secara spesifik dan secara Pancasila secara umumnya. Kemudian Mas Mbak semua jangan lupa login di Siakat untuk pertemuan ke-6 di pertemuan materi tentang ideologi Pancasila. Ya, terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan ini tadi bermanfaat buat Anda, ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.